Assalamualaikum, Mas Menteri. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Menteri. Terima kasih, Mas Menteri udah berkenan hadir, Mas. Ini Halo adik-adik, apa kabar? adik-adik sudah ada di sini, Mas. Kita bincang-bincang juga barusan dengan saya sebelum bertemu dengan Mas Menteri, dan ada harapan untuk bisa lebih memperoleh inspirasi dari Mas Menteri. Ini adik-adik berprestasi yang sudah kita kurasi, Pak Mas Menteri, sampai sejauh ini di kegiatan-kegiatan Pusat Prestasi Nasional. Adik-adik, salam ke Mas Menteri semua. Ini ada 6 Mas Menteri yang sudah kita unggul di sini. Ada Karis Herandi. Halo Karis. Karis Herandi ini Mas Menteri, ini ada juara Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2001 di bidang antropologi, sosiologi, baru selesai dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada Aisyah Afnan, Pak Menteri Aisyah Afnan baru saja memperoleh beasiswa dari Mas Menteri, Mas, beasiswa prestasi untuk lanjut juara kompetisi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, lanjut DS1 Rekayasa Nanoteknologi di Universitas Airlangga, Mas Menteri. Juga sedang persiapan untuk mengikuti Youth Invention Competition di Malaysia, Mas Menteri, sedang kita bina. Ini Aisyah, ini adalah juara di bidang FTR di KOPSI. Aisyah sekarang lanjut ke S1 Rekayasa Teknologi di Unpad. Kemudian ada Muhammad Jufar Farhan Zuhdi, Mas Menteri, ini adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, juara lomba debat ketika SMA, Mas Menteri. Kemudian lanjut di Gadjah Mada juara lomba debat juga di tingkat mahasiswa dan bahkan di internasional, Mas Juhdi ini, Mas Menteri. Kemudian ada Evelyn Fedora Van Bet, ini Mas Menteri. Evelyn sekarang sekolah berkebutuhan khusus di Spektrum di Banten, Mas Menteri. Juara 1 ajang kompetisi PDBK diselenggarakan oleh Puspesnas untuk menyanyi, Pak Menteri, DFLS 2N AKPDBK untuk bidang menyanyi. Sekolah masih les vokal sekarang. Kemudian, halo Evelyn, salam ke Mas Menteri. Kemudian, Selamat siang. Ya, kemudian ada Daniah Deluka, Mas Menteri. Ini Daniah juga penerima beasiswa prestasi. Pak Menteri mau lanjut di S2 Teknik Elektro ITS. Bahkan sudah punya startup nih, Mas Menteri, Daniah, untuk bidang robotika ya. Mas Menteri. Ya, Salam, luar biasa. Ini sangat senang sekali nih, Mas Menteri. Sekarang kita juga sebetulnya sedang ini, Pak Menteri, mohon maaf, satu lagi ada Zaid Naufal. Maksudnya ini salah satu 30 di antara 30 terbaik talenta di bidang sepak bola, Pak Menteri, dari Gala Siswa Indonesia yang kita selenggarakan di SMP tahun lalu dari Maluku Utara, Pak Menteri, dari kota Tidore. Jadi ada 6 Pak Menteri sudah ada di tengah-tengah Pak Menteri, kami antarkan. Terima kasih kepada Mas Menteri atas kesempatannya. Nah, ini adik-adik, Mas Menteri sudah ada di hadapan kita. Adik-adik juga sudah bermimpi sejak lama, bahkan Mas Menteri ingin bertemu dan kemudian ingin berinteraksi langsung dengan Mas Menteri, dan terima kasih Mas Menteri atas kesempatannya. Silakan adik-adik, Mas Menteri ingin menyapa barangkali terlebih dahulu untuk adik-adik kita sebelum nanti adik-adik sudah punya pertanyaan-pertanyaan nih Pak Menteri ingin disampaikan ke Mas Menteri. Terima kasih Pak Asep, silakan. Ya, yang pertama mungkin silakan. Pak Asep, boleh saya buka dulu ya? Ya silakan Pak Menteri. Oke, terima kasih. Jadi pertama saya mengucapkan sama semua adik-adik yang sudah mengikuti berbagai macam kompetisi dan lomba-lomba. Ini suatu hari yang sangat membahagiakan untuk saya, karena sebenarnya di masa yang sangat sulit ini kita masih bisa terinspirasi dengan prestasi adik-adik semua, terutama yang sudah berbincang-bincang hari ini. Ini luar biasa untuk bisa mencapai prestasi di tengah masa yang penuh tantangan seperti ini. Itu menjadi ekstra luar biasa menurut saya. Dan terus terang di tim kita banyak sekali mengerjakan berbagai macam hal di Kemendikbudristek. Tapi setiap kali kita mendengar mengenai prestasi siswa-siswi di Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional, itu membuat kita bangga dan termotivasi untuk bekerja, untuk terus mendedikasikan waktu dan usaha kita untuk negara gitu. Jadi bukan hanya hebat dalam
arti mengharumkan nama Indonesia, tapi juga memotivasi pemerintah yang luar biasa untuk bisa terus bekerja keras. Di masa yang sulit ini kita perlu lebih banyak inspirasi. Jadi saya senang banget bisa bincang-bincang sama adik-adik, dan juga saya ingin memberikan kesempatan sama adik-adik untuk menanyakan saya apapun yang mau ditanyakan. Jadi silahkan pertanyaan apapun bebas. Terima kasih Mas Suntri. Ini alhamdulillah Mas Suntri, ini Zaid sudah gabung. Mas Suntri ini sedang di sekolah nih Mas Suntri. Sedang mulai PTM-nya di Maluku Utara nih Mas Suntri. Ini Zaid ini ya sepak bola Mas Suntri. Ini kan Maluku juga banyak talenta-talenta sepak bola juga dihasilkan dari sana. Zaid, ini udah ada Mas Menteri di tengah kita. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Zaid ya selalu sehat, bugar. Kita beri kesempatan ke Zaid dulu, Mas Menteri, izin ya Mas Menteri untuk menyampaikan pertanyaan ke Mas Menteri ya Mas. Silakan. Zaid, ini sudah ketemu dengan Mas Menteri. Silakan. Ada mau ditanyakan? Halo Pak. Halo. Pagi. Pagi Zaid. Saya ingin bertanya, kira-kira apa yang harus kami lakukan untuk menjadi seperti Mas Menteri? Luar biasa, di pertanyaan sangat sulit. Saya sebenarnya tidak menginginkan kalian adik-adik untuk menjadi saya ingin kalian menjadi diri Anda gitu. Tapi saya tahu arah dari pertanyaannya itu seperti apa, maksudnya gimana bisa mungkin pertanyaannya di masa yang muda bagaimana bisa mencapai prestasi dengan cara yang cepat dan prestasi yang bisa yang terus terjadi ya. Pertanyaan sangat baik. Jadi pertama, yang mungkin untuk menjawab pertanyaannya, yang pertama, yang terpenting itu adalah kita harus selalu otentik ya, atau kita harus selalu tulus mengenai apa yang ada di dalam hati kita. Itu yang terpenting. Kalau kita cuman nurutin aja semua orang beropini di sekitar kita mengenai apa yang mau kita lakukan, kita ini harusnya ke sini, harusnya ke sana, kita bakal kebingungan sendiri. Dan kita nggak akan mungkin bisa mencapai prestasi yang sangat tinggi. Saya rasa adik-adik di sini yang udah mencapai prestasi mengikutinya itu karena mengikuti isi hatinya. Saya suka nih olahraga, saya suka menyanyi, dan karena kesukaan itu, karena cinta dengan bidangnya, karena udah menjadi passion, kita menjadi secara otomatis ya, kalau kita menekuni passion kita akan berprestasi di dalam bidang tersebut. Pekerjaan tidak ada bedanya juga. Kalau kita tidak sayang dengan topik atau tema yang kita kerjakan, kalau kita tidak merasa rasa kepemilikan terhadap apa yang kita kerjakan, itu kita nggak akan bisa lama sukses. Mungkin bisa sukses sebentar, tapi nggak akan bisa lama sukses gitu. Jadinya kalau dari sisi saya, apa yang saya lakukan dan rekomendasi saya untuk adik-adik adalah yang pertama, jangan hanya berteman untuk berteman saja, cari pertemanan juga di dalam lingkungan yang suka berprestasi. Cari teman-teman yang sama, berambisi untuk menciptakan sesuatu atau untuk mencapai prestasi di bidangnya. Jadi untuk melibatkan diri, mengelilingi diri dengan orang-orang lain juga mau berprestasi. Itu pertama, menurut saya sangat penting. Nggak apa-apa, kita bisa punya teman-teman kita yang buat asik-asik aja, nggak masalah gitu. Tapi kita juga harus punya komunitas yang bisa saling memicu motivasi. Itu yang pertama. Kedua, rekomendasi saya adalah untuk jangan pernah biarkan orang bilang sama Anda apa yang Anda bisa lakukan apa tidak. Ya. Jangan pernah biarin orang lain menentukan Anda bisa apa tidak. Itu semuanya ada di kita, gitu. Orang boleh aja beropini, oh ya kayaknya kamu bisanya begini aja, atau itu nggak mungkin tuh kamu bisa capai gitu. Nah hal-hal seperti itu mendingan nggak usah didengerin, gitu. Nggak apa-apa kalau kita gagal pun nggak apa-apa dalam mencapai sesuatu, tapi musuh utama kita adalah suara di dalam diri kita yang akan mendengarkan suara-suara dari luar itu, kayaknya nggak bisa deh, ini terlalu susah deh, ini kayaknya saya nggak punya kemampuan deh untuk melakukan ini. Nah itu suara itu yang paling bahaya, ya. Dan biasanya suara itu didukung sama suara-suara dari luar yang selalu menyebut, udah kamu di sini aja, udah kamu sampai ke sini aja, nggak usah, nanti kamu gagal atau apa.
Nah, itu yang harus kita hilangkan gitu. Nggak usah didengerin. Orang-orang yang mau bilang kita bisa apa, tidak bisa apa, itu nggak usah didengerin. Kita terima aja, nggak usah marah. Tapi jangan sampai masuk ke dalam otak kita, gitu. Jangan sampai masuk dalam pemikiran kita. Ya, kita percaya deh sama saya. Kemampuan kita untuk mencapai hal-hal yang luar biasa itu semuanya berawal dari keimanan kita sendiri terhadap diri kita, ya, keimanan kita kepada Tuhan, tapi juga kepada keimanan kita kepada diri kita sendiri, kemampuan kita untuk mencapai sesuatu. Dan itu terus terang, kalau saya gini deh, di setiap fase hidup saya ada aja orang siapapun, bahkan kadang-kadang orang tua pun yang memberitahukan, ini kayaknya kamu ngapain sih ngerjain ini, kayaknya nggak mungkin nih, ini kayaknya bakal gagal atau apa gitu. Itu di setiap fase saya dikasih tahu itu. Jadi itu adalah natural, itu dunia yang kita hidup gitu. Jadi kemampuan untuk tidak mendengarkan suara-suara itu luar biasa pentingnya. Dan yang ketiga adalah untuk berani mengambil resiko, untuk berani melakukan hal-hal yang sulit, yang kemungkinan gagalnya besar. Itu penting sekali untuk bisa berprestasi. Kalau adik-adik di sini nggak menaruhkan mempertaruhkan kebanggaan adik-adik dalam berkompetisi, kan bisa kalah, bisa menang, bisa kalah. Tapi kalau adik-adik nggak main di dalam arena itu, tidak berani untuk menerima kekalahan pun kalau itu terjadi, ya udah nggak bakal bisa berprestasi gitu, karena berani aja masuk ke dalam arena itu tidak. Jadi saya salut banget sama adik-adik di sini yang masuk. Tapi rekomendasi saya adalah jangan berhenti di sini. Terus masuk ke tantangan yang berikutnya, masuk kompetisi yang berikutnya. Lakukan sesuatu yang mungkin kita tidak nyaman, karena baru dari situlah kita bisa terus berkembang sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang berprestasi di bidangnya. Itu caranya kita menjadi lebih kompeten dalam berbagai macam bidang. Jadinya itu menurut saya yang bisa dilakukan untuk mencapai prestasi ya. Kalau dari pengalaman saya sendiri seperti itu. Menteri, saya kira adik-adik, pesan dari Mas Menteri ini keren sekali. Kita harus selalu otentik ya Mas Menteri. Kemudian jangan pernah biarkan orang lain menilai kita apa adanya. Kemudian berani mengambil risiko. Ini adik-adik, pesan dari Mas Menteri ini keren sekali. Dan ini Aisyah, ini Afnan nih Pak Menteri sepertinya ini kaitannya dengan achievement ya Pak Menteri. Prestasi itu sesungguhnya kan juga tadi Pak Menteri sampaikan modalnya itu 3, diantaranya 3 itu yang tadi Pak Menteri sampaikan. Gimana Aisyah, Afnan yang mau sampaikan ke Mas Menteri? Baik Pak Menteri, saya ada pertanyaan. Untuk menurut Pak Menteri, keberhasilan apa yang paling mengesankan dan masih diingat sampai hari ini Pak? Wah, makasih Aisyah. Ini pertanyaan achievement Mas Menteri. Iya, ini pertanyaan agak sulit nih untuk dijawab. Susah milihnya ya, karena ada beberapa yang mungkin saya suka. Tapi kalau saya harus pilih satu ya, ini mungkin bukan yang terbesar, tapi yang menurut saya yang paling menyentuh hati saya gitu dari semua. Saya waktu itu lagi naik, waktu saya masih menjadi CEO-nya Gojek, saya itu lagi naik Gojek di belakangnya, lalu saya mulai mendengar supir saya yang lagi nyetir itu tiba-tiba kayak terseduh-seduh gitu. Lalu saya kaget pas udah nyampe ke rumah saya, dia keluar, aku bisa ngelihat tiba-tiba matanya udah berlinang-linang, air matanya udah turun. Saya bilang, kenapa kamu? Kenapa Mas gitu? Saya tanya. Dia ternyata mengenal muka saya dan dia cerita mengenai dia terharu saat itu ketemu saya karena untuk pertama kalinya anak-anaknya dia itu mampu mengirim anaknya ke kuliah. Ya. Dia punya 1 anak dan satunya lagi baru mau masuk kuliah, dan dia nangis karena dia memberitahukan tanpa pendapatan tambahan yang dia dapatkan di Gojek dia nggak akan bisa mencapai itu.
Nah, itu menjadi salah satu hal yang saya lumayan tersentuh pada saat itu, karena saya merasa bahwa yang kita lakukan itu benar-benar memberikan suatu jendela ya, suatu platform kesempatan bagi banyak orang-orang yang ingin anaknya sekolah lanjut, yang ingin bahkan ada yang mau membuat project musiknya, lagi buat album, ada driver-driver yang lagi mau menabung untuk kesehatan atau mungkin untuk operasi ibunya dan lain-lain. Jadi pada saat itu saya menyadari benar-benar yang kita lakukan itu benar-benar bukan bisnis aja, tapi suatu bisnis yang sebenarnya membuka kemampuan ekonomi masyarakat kecil di seluruh Indonesia gitu. Jadi itu mungkin satu hal yang membuat saya hari itu sangat sangat bangga akan pencapaian tim saya, pencapaian organisasi saya. Jadi mungkin itu yang saya bisa ingat yang paling secara emosional menyentuh saya gitu. Iya, ya, makasih Mas Menteri. Ini Ade Aisyah, ini tadi Mas Menteri sampaikan ya bahwa prestasi yang sesungguhnya Mas Menteri, jika memang ini betul ya Pak Mas Menteri, adalah ketika kita punya peran dan manfaat yang baik untuk sesama kita gitu, mungkin Mas Menteri ya, kira-kira kurang lebih seperti itu apa yang disampaikan oleh beliau. Kemudian Mas Menteri, sebagaimana juga Bapak selalu arahkan ke kami bahwa pengembangan prestasi juga harus bersifat merata dan inklusif ya Pak Menteri ya. Jadi kita ada pemerataan kesempatan berprestasi kepada semua anak, kepada semua di seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang. Nah ini Evelyn, halo Evelyn. Evelyn ada yang mau tanyakan katanya tadi ke Mas Menteri, silakan. Untuk Mas Menteri bagaimana? Namanya Evelyn. Evelyn, ya. Ini Mas Menteri. Menurut Mas Menteri, bagaimana cara berprestasi? Apakah Mas Menteri punya pesan untuk teman-teman berkebutuhan khusus agar tetap bersemangat? Iya, Mas Menteri. Udah Evelyn? Udah ya, silakan Mas Menteri. Makasih Evelyn untuk pertanyaannya. Ini suatu hal yang saya yakini dari dulu. Saya sudah banyak sekali berinteraksi di sekolah-sekolah kebutuhan khusus. Saya pun punya keluarga yang berkebutuhan khusus, dan memang dari yang saya lihat adalah sebenarnya bagi teman-teman yang punya disabilitas atau kebutuhan khusus, sangat sering sekali mereka punya talenta di satu bidang yang cukup luar biasa. Ini saya sering sekali melihat ya. Jadi walaupun ada kekurangan di satu aspek, tapi Tuhan juga memberikan kelebihan di satu aspek. Dan menurut saya sistem pendidikan kita untuk anak-anak berkebutuhan khusus, untuk yang punya disabilitas, ini harus bisa menjadi suatu jendela untuk mengeluarkan talenta itu, untuk mengeluarkan kekuatan itu yang ada di setiap adik-adik kita yang mungkin punya kebutuhan khusus. Jadi seperti contohnya Evelyn adalah contoh di mana punya kemampuan yang luar biasa. Jadi sebenarnya ya, kalau saya harus jujur, itu kita harusnya benar-benar mencari bakat-bakat dan talenta-talenta di antara anak-anak yang punya kebutuhan khusus, dan menunjukkan bahwa pada teman-teman yang lain bahwa sebenarnya kemampuan untuk meraih prestasi itu tidak ada batasnya gitu loh. Bahwa setiap anak dengan berbagai macam tantangan apapun itu sebenarnya bisa mencapai prestasi yang luar biasa, asal didukung oleh ekosistemnya, asal didukung dengan lomba-lomba seperti ini, didukung dengan kepala sekolah yang toleran dan inklusif, didukung oleh guru-guru yang benar-benar percaya akan kemampuan anak-anak ini walaupun mereka punya disabilitas. Jadi itu adalah budaya inklusivitas yang harus kita kembangkan di dalam semua sekolah, bukan hanya di SLB kita. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya kepada adik-adik yang punya disabilitas. Lihat saja contohnya seperti Evelyn, dan saya bertemu banyak sekali pemenang-pemenang prestasi tapi punya disabilitas. Disabilitas itu tidak membendung prestasi kita, malah bisa lebih meningkatkan kemampuan dalam satu
talenta yang khusus. Jadi itu harusnya menjadi inspirasi kita semua gitu. Iya. Terima kasih Mas Menteri. Ya, Mas Menteri, kami juga sampaikan tahun ini Mas Menteri dengan beasiswa prestasi kita sudah kita berikan ke 6 anak berkebutuhan khusus Mas Menteri untuk lanjut ke Brawijaya, UPI, UNESA untuk beberapa bidang-bidang tertentu Mas Menteri. Jadi kita sudah berikan juga beasiswa prestasi kemarin ke anak yang juara baik nasional dan internasional yang berkebutuhan khusus Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Ya, ya itu. Kemudian ini sepertinya adik-adik penasaran juga nih, Mas Menteri ingin mengulik kira-kira tips-tips yang paling bisa menjadi modal untuk mencapai prestasi sebagaimana juga Pak Menteri sudah capai gitu. Silakan ini Dania ini mau bertanya ke Pak Mas Menteri. Silakan Dania, sampaikan pertanyaannya ke Pak Menteri. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali bisa berbincang-bincang langsung dengan Pak Nadiem. Sebenarnya ini pertanyaan dari pengalaman pribadi saya ya Pak. Bagaimana sih sebagai Mas Menteri ini membagi waktu? Mungkin kita perlu tips and triknya dari Pak Nadiem sendiri. Ini wah bagus banget nih pertanyaannya. Saya sedikit unik. Saya itu orang yang memang dari dulu tidak pernah ingin menyia-nyiakan waktu saya. Jadi dari dulu itu waktu kecil saya sempat lumayan malas gitu jadi orang. Jadinya karena saya agak malas, jadi saya harus melakukan segalanya itu dengan cara yang sangat efisien. Nah tentunya pada saat saya mulai berkarir segala, saya udah mulai biasa gitu dengan disiplin dan kerja keras. Tapi karena bawaan saya dulu sempat waktu saya remaja itu agak malas-malesan, saya itu harus mengkompensasi itu dengan menciptakan struktur-struktur time management yang paling efisien. Jadi saya kasih tahu ya beberapa prinsip dasar efisiensi waktu ya, cara membagi waktu. Yang pertama adalah harus belajar bilang tidak. Ini yang terpenting. Kalau semuanya kita terima mentah-mentah aja, setiap kali orang mau bilang, oh ini kita kerjain ini yuk atau kerjain itu, kalau kita bilang iya aja ya lama-lama udah ketimbun kita. Jadi udah kewalahan. Jadi kesatu adalah kita harus berani dan bisa membilang tidak kepada hal-hal yang bukan prioritas. Jadi itu pertama, time management ya. Kedua adalah untuk memastikan selalu punya tim yang hebat di sekitar kita. Punya teman-teman, project team member yang baik, punya employee yang baik, punya manajer-manajer lain yang baik, sehingga kita bisa mendelegasi dan membagi tugas secara efisien. Jadinya tidak ada substitusi itu untuk punya teman-teman dan mitra-mitra yang kerja sama kita yang bisa bagi tugas, ya. Jadi itu yang kedua menurut saya. Ketiga, bagi waktu, selalu sisakan waktu untuk berpikir. Jangan semua waktu itu dimasukkan buat meeting doang. Kalau meeting doang berarti nggak ada waktunya untuk kita mikir, nggak ada waktunya kita untuk memikirkan, oh kita nih saya mau kemana ya, atau dengan konsep ini mau saya bawa kemana. Nah kalau kita tidak men-schedule waktu sendiri untuk berpikir, untuk membaca, melakukan refleksi sendiri, itu kita nggak akan bisa terus berkembang. Jadinya selalu sisihkan waktu untuk diri sendiri, ya, waktu untuk diri sendiri. Saya di dunia pekerjaan pasti adik-adik bentar lagi mengalami ini. Sering sekali saya melihat tim yang meetingnya tuh bisa kayak 8-9 meeting per hari, tapi tidak ada satupun yang tercapai dalam meetingnya. Gitu. Ya, cuman meeting-meetingan aja, ngobrol-ngobrol aja, meeting terus. Ya, nah kalau teman adik-adik mungkin pernah masuk ke dalam meeting seperti itu. Pas di akhir meetingnya kita apa yang kita capai ya setelah 1 jam ngobrol itu, gitu. Nah ini maksudnya. Jadi effectiveness ini yang keempat, efektivitas di dalam meeting tersebut. Untuk ada orang yang bilang di akhir meeting, jadi apa langkah berikutnya, apa keputusannya, siapa yang tanggung jawab untuk ngerjain ini, siapa yang tanggung jawab untuk ngerjain itu. Nah, kalau tidak ada disiplin itu, kita bakal buang-buang waktu aja selalu. Jadi namanya tuh sok sibuk. Banyak tuh orang-orang, banyak anak-anak muda juga yang saya melihat kerjaannya webinar terus, kerjaannya ngumpul-ngumpul terus. Tapi kalau itu tidak menghasilkan suatu aksi nyata di akhir sesi itu,
berarti itu artinya dampaknya mana gitu. Itu cuman pencitraan doang kalau kayak gitu, cuman senang-senang aja diskusi sama teman. Jadinya kita harus punya mindset sebagai anak muda untuk selalu action oriented. Jadi apa langkahnya, tanggung jawabnya siapa, kamu ngerjain kapan, oh deadline-nya kapan gitu. Nah ini harus dibina dari waktu muda, apalagi adik-adik yang punya berbagai macam kegiatan di luar sekolah ya, yang akan sangat besar. Jadinya tadi saya ulang lagi ya, don't say yes to everything ya. Kadang-kadang harus bilang no terhadap berbagai macam hal. Jangan selalu bilang iya. Dan no ini bukan cuma untuk tambahan aktivitas atau pekerjaan. No juga bisa bilang diminta sama teman nongkrong, ya kan? Kalau kita selalu bilang iya ya habis gitu waktu kita, gitu kan? Jadinya ini bukan cuma buat hal yang prestasi, tapi juga untuk waktu personal kita gitu. Kedua, tadi saya bilang bahwa pastikan bahwa kita punya tim yang hebat dan kita bisa delegasi. Ketiga adalah pastikan di semua interaksi kita efektif. Jangan buang-buang waktu. Jadi meeting atau apapun itu efektif. Dan yang keempat selalu punya mindset action oriented gitu. Jadi itu adalah kira-kira beberapa tips time membagi waktu ya atau time management. Satu hal lagi mungkin yang terpenting ini, selalu sisakan waktu untuk hal-hal yang membuat kita bahagia. Selalu dan buat semua orang beda-beda ini bahagia. Buat ada orang bahagia itu artinya main game online. Ada orang lain yang bahagia itu membaca buku. Buat orang lain bahagia adalah bisa sama keluarganya dia. Ya, bagi orang lain bahagia itu artinya berada di alam. Jadi temukanlah apa yang membuat kamu bahagia dan pastikan sisakan waktu setiap minggu, kalau bisa setiap minggu untuk bisa mengalami rasa bahagia itu. Karena kalau tidak, nanti kita bakal lari terus kayak lari maraton tapi tanpa ada air, tanpa ada istirahat. Ya, lama-lama itu namanya burnout. Saya udah berapa kali langsung akhirnya burnout. Burnout itu artinya udah kita terlalu kayak naik roda yang nggak pernah berhenti sampai kita kecapean dan akhirnya otak dan pemikiran kita langsung breakdown gitu. Jadinya buat adik-adik yang berprestasi yang selalu didorong sama orang tuanya untuk meraih lagi ya kan, didorong sama teman-temannya. Jadi kebanggaan teman itu bisa stres levelnya tuh tinggi. Jadi kita harus mengerjakan suatu hal, kalau nggak olahraga atau membaca atau menonton satu yang kita suka atau berada di alam, selalu sisakan waktu untuk sesuatu hal yang membuat kita tenang, membuat kita bahagia. Ya, jangan pelit sama diri sendiri untuk hal-hal yang buat kita bahagia. Karena kalau kita mau terus mendapatkan energi itu sangat penting. Jadi itu mungkin time management tips dari saya. Wah, keren sekali. Terima kasih Mas Menteri. Ini adik-adik ini catat betul ini, Dania dan yang lain-lain juga ya. Itu Pak Menteri, Mas Menteri tadi menyampaikan ada jangan sampai burnout ya Mas Menteri ya. Itu harus ada fit stop gitu kalau di Formula 1 Pak Mas Menteri ya. Di mana kita bisa melakukan refleksi, kemudian memberikan kesempatan kepada kita sendiri untuk berbahagia. Nah, terkait dengan melakukan berpikir dan refleksi, ya tentu saja ini Mas Menteri nih ada kita juga yang bertanya nih Mas Menteri ini terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Kaitannya dengan bagaimana ketika kita menghadapi sesuatu yang rumit, yang sulit. Gimana Karis mau tanya apa ke Mas Menteri? Silakan. Ya, selamat pagi Kak Nadiem, perkenalkan lagi. Saya Charis. Dan sebelumnya mungkin saya mau memberikan apresiasi singkat atas poin bahagia dari Kak Nadiem karena semakin proses pendewasaan itu ada, sebenarnya kami semakin melupakan. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Kak, tadi kita sudah belajar banyak dari Kak tentang poin-poin tips and trick dan juga memupuk motivasi diri sendiri ya Kak. Tapi seringkali dalam prosesnya banyak hambatan yang membuat rasanya mandek gitu Kak. Kira-kira menurut Kak Nadiem gimana cara menemukan jalan keluar yang begitu berat dan intens dan kemudian mandek? Nah, itu mungkin dari saya pribadi Kak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini adalah yang tersulit ya kalau bisa saya bilang. Gimana caranya kita menangani mandek atau stagnasi dalam apa yang kita lakukan.
Pertama, semua orang sukses akan selalu mandek di berbagai tahap dalam hidupnya dia. Oke? Jadi pertama, jangan khawatir. Perasaan mandek itu perasaan kita kayak udah mentok sama tembok, ya. Itu adalah suatu hal yang sangat normal dan sampai sekarang pun saya menghadapi itu terus-menerus. Oke? Jadinya pertama, jangan khawatir dengan perasaan itu. Kita harus berteman dengan perasaan itu, ya. Kita jangan perasaan itu seolah-olah suatu hal yang, aduh, kita takut banget sama ini, terus kayak ada monster putus asa gitu kan. Ada monster putus asa yang kayaknya selalu bersuara dan kadang-kadang kita sampai badannya udah capek, otak kita udah capek, udah kayak kepengen quit aja gitu kan. Nah, step pertama itu adalah perasaan yang sangat normal, sangat terutama untuk orang-orang yang berprestasi dan punya ambisi untuk meraih prestasi. Itu sangat normal dan itu terjadi bukan hanya terjadi setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari pun itu keluar di otak kita. Itu bisa, gitu, rasa kecapean dan keletihan itu. Jadi step pertama, jangan melihat itu sebagai monster, ya. Melihat itu sebagai teman aja yang agak nyebelin, gitu. Itu pertama, kita nggak boleh melihat itu sebagai monster yang menyeramkan. Kita melihat perasaannya sebagai teman yang agak nyebelin aja, tapi itu teman adalah orang yang harus kita sayang karena dia nggak akan pernah lepas dari sisi kita. Dia akan selalu balik, gitu. Jadi pertama jangan lawan perasaan itu, tapi dirangkul aja, dengerin aja. Oke, saya mengerti kamu lagi capek segala gitu. Tapi sebenarnya itu teman adalah suatu orang yang nggak akan pernah pergi dari kita. Kedua, bagaimana cara mengatasinya? Oke, ada beberapa hal. Yang bagi saya yang paling efektif kalau kita lagi mandek adalah pertama sebenarnya ya, kalau saya boleh, yang pertama adalah untuk melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Ya, kita ambil break sebentar, melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia, berinteraksi dengan orang atau apa-apa. Jadi kita harus sedikit mengganti suasana sedikit gitu. Oke, saya drop dulu. Ini saya lagi nggak bisa nih ngerjain ini, lagi mentok. Oke, saya drop dulu. Saya mengerjakan sesuatu hal yang lain yang mungkin akan saya akan menemukan suatu emosi yang baru. Jadi saya nggak selalu putus asa. Jadinya change of scene atau melakukan suatu hal yang baru menurut saya itu adalah step pertama yang bisa dicoba. Nah, kadang-kadang juga kalau saya benar-benar harus mengerjakan itu dan nggak punya kesempatan untuk pindah topik, yang saya lakukan adalah nggak usah mikir bagus apa enggak kualitasnya. Jadi misalnya penulis ini suka melakukan ini. Kalau penulis itu lagi stuck, namanya writer block, ya, dia itu biasanya nggak apa-apa, dia nulis-nulis aja, ngasal-ngasal. Dia mulai nulis, ngasal-ngasal aja, dia nggak nulis sesuatu yang dia mau, tapi dia nggak khawatir mengenai kualitas tulisannya bagus apa enggak. Atau pelukis yang lagi stuck gitu, ya kan, dalam suatu lukisan atau apa, dia bakal ngelukis ngasal aja gitu. Jadi saya banyak dengar dari teman-teman saya yang punya daya kreativitas yang tinggi, kalau mandek mulai aja dulu gitu, kerjain aja dulu dan nggak usah khawatir, jelek-jelek juga nggak apa-apa gitu. Nah itu cara kedua untuk keluar dari situasi mandek seperti itu. Dan yang ketiga adalah sebenarnya hubungannya bukan dengan pekerjaan itu atau dengan aktivitas itu, hubungannya dengan kesehatan mental dan fisik kita. Ya, satu hal yang buat saya sangat membantu untuk menurunkan stres dan mereset otak saya adalah olahraga. Ya, olahraga itu luar biasa dampaknya. Dan nggak usah kayak olahraga kayak main olahraga sport, bisa dansa ya kan, bisa aktivitas apapun yang menggunakan badan kita secara fisik, itu akan secara otomatis mereset kita gitu dari semua pemikiran-pemikiran yang sangat merumitkan di otak kita. Jadi apapun aktivitas fisik, mau itu berenang, dansa, menari atau menyanyi atau olahraga, apapun aktivitas fisik, kalau badan kita bergerak, otak kita itu akan jauh lebih seimbang.
Makanya bagi banyak teman-teman yang udah burn out, solusinya yang paling cepat kalau ingin mendapatkan energi lagi adalah untuk berolahraga, untuk melakukan kegiatan fisik. Jadi itu menurut saya sangat membantu. Dan yang terakhir adalah buat saya ya, ini saya nggak tahu akan berhasil buat adik-adik, tapi buat saya membaca. Membaca itu buat saya, dan membaca buku. Nggak usah ada hubungannya dengan apa yang saya kerjakan, tapi membaca buku dan fokus dan konsentrasi terhadap suatu cerita atau suatu buku fiksi maupun non fiksi itu buat saya sangat menenangkan dan sebenarnya membuat saya secara mental itu reset. Beda sama kayak nonton TV atau Netflix ya, itu agak beda. Risetnya tuh nggak sama gitu. Tapi kalau saya baca buku dan mendalami buku secara psikologis, menurut saya itu bisa mengeluarkan kita dari situasi mandek tadi gitu. Jadi itu mungkin beberapa hal yang saya lakukan ya untuk keluar dari mandek. Nggak tahu akan berhasil apa enggak, tapi saya dengar dari banyak orang itu adalah strategi-strategi yang paling efektif buat mereka. Iya, terima kasih. Gimana, Karis? Ada Ya, sudah Kak. Mungkin itu memang harus coba. Biasanya saya membaca, tapi mungkin semakin kesini kadang terkejar otaknya, jadi bacanya nanti aja gitu. Iya. Ada di mana kita tadi Mas Menteri sampaikan, Mas Menteri ya, berteman dengan perasaan buntu yang sesungguhnya itu adalah normal gitu ya Pak. Sejati tersebut bagaimana Cira? Betul. Karena banyak anak-anak waktu saya muda juga sama. Yeah. Kita tuh selalu mikir kalau kita putus asa tuh cuman kita gitu yang merasa. itu kayak kesalahan mental kita semua. Kita selalu mikirin, aduh, apa cuman gua ya yang depresi kayak gini, apa cuman gua ya yang merasa kesepian dalam prestasi saya, dalam kesuksesan saya, cuman gua ya yang merasa kayak kepengen putus asa atau apa. Ini normal nggak sih? Saya ngasih tau sekarang itu normal 100%. Dan hampir semua orang berprestasi punya itu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita udah tahu semua orang punya itu, kita tiba-tiba merasa lega. Oh ya udah, ini bagian aja daripada meraih prestasi gitu loh. Karena itu pressure yang kita taruh di diri kita, pressure yang orang tua dan orang lain sekitar kita taruh di diri kita, itu adalah hasil daripada tekanan itu. Ya. Ini ekspektasi pada nunduk-nunduk semua. Anak-anak berprestasi tahu nih semua. Tekanan besar gitu. Iya. Yang sejak memang di sekolahnya Mas Menteri kalau lihat prestasinya itu ya rata-rata 5-10 Pak. Jadi capaian-capaiannya itu memang juga sudah punya list-listnya nih Pak untuk Betul, karena anak-anak berprestasi itu tahu prestasi itu bukan cuma suatu anugerah. Iya. Tapi prestasi juga bisa jadi kutukan. Nih lihat pasti pada nunduk-nunduk. Benar. Karena tiba-tiba semua orang mengekspektasi kita untuk terus berprestasi. Dan itu berat di pundak anak-anak itu. Gitu. Jadi saya akan bersimpati sedikit sama anak-anak yang didorong dari berbagai macam sisi. Don't worry, semua anak berprestasi has that same feeling, oke? Iya. Terima kasih Mas Menteri. Jadi adik-adik itu menarik untuk kita jadikan catat dan coba dipraktekkan ya. Dan itu tips yang sangat menarik. Ini Zuhdi Pak, Mas Menteri. Ini sejak SMA juara debat. Prestasinya di debating, kemudian terakhir kemarin juga ikut di Oxford sama di Malaysia ya, juga dapat prestasinya sekarang di UGM. Gimana Mas Yudi dari perspektif sebagai mahasiswa nih, ada yang disampaikan ke Mas Menteri terkait dengan aktivitas prestasi di dunia mahasiswa seperti apa? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Mas Nadiem, Pak Asep. Kenalkan, nama saya Zuhdi dari Universitas Gadjah Mada. Pertanyaan saya, dari program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, apa saja yang saya dan teman-teman mahasiswa lain bisa ikuti? Apa saja manfaatnya? Dan ada nggak sih alat atau sarana yang disediakan oleh program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di mana mahasiswa bisa melakukan hyper experimentation seperti yang Mas Nadiem pernah bilang? Itu dari saya. Terima kasih Mas. Oke. Bagus pertanyaannya. Ada banyak sekali kesempatan yang bisa dilakukan sekarang. Belum pernah, menurut saya ya, belum pernah di sejarah perguruan tinggi kita ada waktu di mana mahasiswa diberikan kemerdekaan seperti sekarang. Ya, karena sekarang saya sudah memberikan arahan sama semua perguruan tinggi untuk 3 semester, bisa 3 semester di luar prodinya, dan 2 semester bisa di luar kampus. Nah, ini artinya pintu sudah
terbuka gitu. Tentunya ini masih semua universitas lagi berlomba-lomba mencoba beradaptasi terhadap perubahan ini. Ini bukan perubahan yang mudah bagi mereka. Jadi tolong teman-teman mahasiswa juga sabar sama kepala-kepala prodinya, kepada fakultas-fakultasnya. Mereka sedang melakukan masa transisi ini untuk mengakomodasi kebijakan ini. Tapi sekarang lihat aja opsinya, menunya buat mahasiswa. Mahasiswa bisa ikut program magang bersertifikat di dalam perusahaan kelas dunia. Selama 6 bulan dapat ini semuanya dapat 20 SKS full ya. Bisa project studi independen, suatu sistem pelatihan yang spesifik yang selalu difasilitasi oleh suatu perusahaan kelas dunia, bahkan perusahaan misalnya teknologi dari dunia ya yang melakukannya. Itu buat full time 1 semester. Anak-anak mahasiswa bisa pergi untuk berbakti diri kepada negaranya, pergi ke SD dan SMP di pulau yang berbeda untuk mengajar dan mengejar ketertinggalan numerasi dan literasi, untuk membantu guru-guru untuk memberikan tambahan pembelajaran bagi murid-murid yang paling membutuhkannya ya selama 1 semester. Tetap dapat 20 SKS, tidak pernah ada ruginya. Mahasiswa ada program exchange program domestik ya, pertukaran mahasiswa dalam Indonesia untuk 1 semester di perguruan tinggi lainnya ya, yang sekarang diikuti kalau nggak salah lebih dari 10.000 anak yang sudah mengikuti program ini. Ada program beasiswa yang beasiswa untuk 1 semester di luar negeri. Ada berbagai macam program dan itu akan terus kita tingkatkan dengan LPDP mendukungnya. Jadinya dan itu yang sudah itu hanya yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat untuk para mahasiswa. Belum lagi yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tingginya. Nah, ini akan lebih banyak lagi. Anda mau mengerjakan proyek, tapi menunya udah jelas. Anda mau mengerjakan proyek entrepreneurship, itu bisa menjadi full project selama 1 semester, ya. Asal udah ada progres dalam startupnya atau dalam wirausahanya. Ya, Anda ingin melakukan riset selama 1 semester sama dosen untuk mengerjakan full time project riset di lapangan, itu bisa dilakukan. Ya, dan ada permutasi yang luar biasa, KKN tematik di dalam desa, mengerjakan micro entrepreneurship di dalam sektor agrikultur dan lain-lain. Ini menunya itu udah kebuka banget, jadinya jangan disia-siakan. Itu rekomendasi saya sekarang. Gunakan dan tolong dorong juga para dosen, dorong para prodi untuk membuka semakin banyak program-program seperti ini, karena mahasiswa itu sudah diberikan hak untuk 3 semester di luar prodi. Bahkan kalau mau mengambil 1 semester di dalam universitas yang sama tapi prodinya beda, mungkin Anda salah ngambil prodi, penasaran banget kepengen ngambil prodi yang lain gitu, itu pun juga bisa dilakukan. Karena hampir 80% lebih daripada lulusan kita pekerjaannya ujung-ujungnya nggak nyambung nanti sama prodinya. Jadinya ya kenapa kita selalu memaksa mahasiswa untuk hanya di dalam prodinya saja, itu buat saya nggak masuk akal gitu loh. Harusnya kita berikan lebih banyak kemerdekaan. Jadi itu kira-kira program-program yang ada, yang sudah berjalan sekarang dan akan terus berkembang. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, gimana Zuhdi? Ada yang masih ingin disampaikan ke beliau sebelum ini, Mas Zuhdi, terkait dengan, silakan. Ternyata banyak sekali ya Mas kesempatan akademis dan non-akademis yang bisa ditempuh oleh mahasiswa. Semoga kemerdekaan belajar ini bisa menjadi sesuatu yang bisa diambil maknanya oleh mahasiswa Indonesia sekarang ini. Makasih. Iya, terima kasih. Iya. Ini kalau kita lihat yang baru mau masuk kuliah kan ada Aisyah nih Mas Menteri di Universitas Airlangga S1 Rekayasa Nanoteknologi, mungkin juga bisa menjadi inspirasi ya untuk Aisyah bagaimana nanti juga karya-karyanya bisa tetap diperkuat Mas Menteri ya ketika dia kuliah. Karyanya kan ini Mas Menteri ketika dia juara Olimpiade Penelitian itu alat monitoring keadaan pasien dan cairan infus berbasis IoT Pak. Nah, dia mengambil itu, mungkin juga itu bisa jadikan kesempatan untuk itu. Baik, menarik sekali yang bincang-bincang kita pada siang hari ini Mas Menteri. Terima kasih banyak Mas Menteri sudah meluangkan waktu untuk adik-adik kita yang berprestasi ini.
Tentu saja ini adalah momen yang sangat berharga karena Pak Menteri juga tengah kesibukan Mas Menteri menemui anak-anak. Terima kasih, dan saya yakin jawaban dari Mas Menteri tadi akan semakin membuat adik-adik tetap bersemangat, kemudian terus berprestasi dengan tips-tips yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri. Jadi adik-adik terus berprestasi dan terus bersemangat. Dan sebelum Mas Menteri melanjutkan kegiatan, mohon Mas Menteri untuk menyampaikan pesan-pesan penutup nih Mas Menteri kepada adik-adik ini, membekali semangat tentu saja agar mereka tetap berprestasi. Ya. Silakan Mas Menteri. Pertama saya mau terima kasih sama Pak Asep yang sudah Mas. menyelenggarakan acara ini dan memfasilitasinya. Saya senang banget bisa berbincang-bincang sama adik-adik ya yang berprestasi pada hari ini. Anda adalah kebanggaan kita ya. Jadi pesan saya untuk Anda, untuk adik-adik semua, tetap semangat dalam melakukan yang terbaik. Prestasi atau pencapaian itu tidak hanya terbatas pada medali atau juara. Prestasi yang sebenarnya adalah karena Anda sudah mengambil resiko untuk mengikuti kompetisi ini, punya keberanian untuk menerima kegagalan ataupun kemenangan. Itu sebenarnya prestasi yang terpenting. Gitu, bahwa kita terus mencoba di dalam hidup dan tidak putus asa untuk menggapai cita-cita. Selama semangat itu ada, saya rasa semua adik-adik di sini pasti akan sukses. Jadi mari kita terus bergerak serentak mewujudkan merdeka belajar dan selamat berprestasi adik-adik. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri, adik-adik, plus untuk Mas Menteri, dan mereka juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang banyak untuk Mas Menteri. Mas sudah memperhatikan dengan berbagai terobosan insentif yang sudah Mas Menteri berikan untuk anak-anak kita, dan kita akan tetap memastikan peserta didik adik-adik ini terus berprestasi dengan bekal yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri. Terima kasih Mas Menteri, salam sehat selalu Mas, dan kami terus mengharapkan bimbingan Mas Menteri untuk anak-anak ini berkembang lebih lanjut, dan tentu saja jutaan anak-anak atau peserta didik lainnya di seluruh Indonesia ini akan menjadi pertemuan yang sangat menginspirasi dan akan menjadi bekal anak-anak kita untuk terus berkembang dan meraih prestasi seperti tadi disampaikan oleh Mas Menteri. Terima kasih Mas Menteri, saya sehat selalu. Terima kasih. Mari. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih adik-adik. Sukses selalu ya. Terima kasih. Mari. Selalu Mas Menteri. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri.